Pertarungan pilkada serentak Desember mendatang bukan hanya pertaruhan antar partai, tapi juga pertaruhan antara partai politik dengan popularitas calon independen. Maju dari jalur independen bukan perkara mudah. Untuk mendaftar di KPUD, mereka harus berjuang keras mengumpulkan syarat dukungan KTP. Semula, hitungannya didasarkan pada persentase jumlah penduduk. Namun September lalu, Mahkamah Konstitusi memutuskan jumlah dukungan KTP calon independen berdasarkan jumlah pemilih tetap di suatu daerah. Tanpa mesin politik yang menjalar sampai ke tingkat RT RW, calon dari jalur independen juga kerap dihadapi persoalan dana. Alhasil, mereka harus kreatif mencari dana. Pasangan Michael Yakobus dan Paulus Kumentas maju sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Bitung. Mereka meminta masyarakat untuk menyumbang kampanye mereka melalui gerakan Rp3 Mapalus. Ekum et bonum est leg legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Debat Uni Solo Fair serta kolega kami dalam lomba debat. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Nyi Ageng Serang bertindak sebagai pihak kontra terhadap mosi perdebatan kali ini, penghapusan calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah. Saya Muhammad Ridwan Effendi sebagai pembicara pertama, bersama dua orang rekan saya, Faradila sebagai pembicara kedua, serta Kaisar Dimas sebagai pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, negara Indonesia merupakan negara hukum. Begitulah bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ciri yang kita miliki sebagai negara hukum antara lain jaminan atas perlindungan hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tujuan berikut tidak lain adalah untuk mewujudkan perlindungan hak asasi. Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, kesetaraan di mata hukum menjadi sebuah keharusan yang dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara. Konstitusi hadir untuk melindungi hak asasi manusia dan hak-hak manusia di hadapan hukum. Salah satu hak asasi yang sedari awal sudah diakui di Indonesia adalah hak berpolitik. Hak berpolitik sendiri secara definitif diartikan sebagai hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih, hak mendirikan partai politik, dan sebagainya. Tertuang dalam pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Berdasarkan kandungan yang termuat dalam pasal tersebut, jelas disebutkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dewan Juri yang terhormat, tidak terkecuali calon independen dalam pemilihan kepala daerah. Calon independen secara definitif diartikan sebagai calon perseorangan di luar partai politik yang ingin mengikuti kontestasi pemilihan umum. Regulasi terkait adanya calon independen dalam pemilihan kepala daerah telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota pada pasal 41 ayat 1 yang menjelaskan syarat yang harus dipenuhi oleh calon independen. Dewan Juri yang terhormat, regulasi tersebut merupakan dasar diperbolehkannya calon independen untuk mengikuti kontestasi politik kepala daerah di Indonesia. Pencabutan izin bagi calon independen untuk mengikuti kontestasi politik pemilihan kepala daerah merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak politik serta upaya menghalangi kontribusi warga negara. Yang jelas dikatakan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dewan Juri yang terhormat, maka dari itu kami sampaikan dengan tegas bahwa kami mengajak Anda sekalian untuk menolak mosi perdebatan kali ini, penghapusan calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah. Sekian dan terima kasih. Spreeklis van Duet. Apa kata undang-undang, itulah hukumnya. Dewan Juri Uni Solo Fair yang arif dan bijaksana, saya Faradila Nurvita Ina Sabrina sebagai pembicara kedua dari tim Nyi Ageng Serang pada posisi kontra kembali menegaskan bahwa kami menyatakan tidak setuju dengan adanya anggapan bahwa penghapusan calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah merupakan langkah yang tepat untuk dilakukan. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia merupakan suatu negara besar di mana hakikat dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara pada dasarnya adalah melindungi dan menjamin hak-hak warga negara menjadi pemegang kedaulatan di negeri ini.
Masyarakatnya dituntut untuk menanamkan adanya HAM di dalam aturan kehidupan sosial mereka. Adapun salah satu bentuk hak asasi manusia yang paling mudah ialah berbicara, yang dimana suatu individu memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat mereka baik secara lisan maupun secara virtual. Kebebasan ini pula telah diatur dengan pasti dan bahkan disebut sebagai salah satu dari 5 dasar yang ada di Indonesia, yaitu pada Pancasila pada sila keempat yang berbunyi, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana bentuk penerapan dari sila tersebut ialah demokrasi. Dewan Juri yang terhormat, demokrasi tentu sudah tidak asing lagi bagi kita, di mana demokrasi memberikan kita hak untuk bebas memilih serta bebas berekspresi dalam segala aspek. Contohnya dalam pemilihan umum, seperti pendapat yang telah dikatakan oleh Dieter Nochlen, German academic and political scientist, bahwa the right to vote along with freedom of expression, assembly, association, and press is one of the fundamental requirement of modern constitutional democracy, yaitu di mana hak untuk memilih seiringan dengan kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul, dan mengutarakan pendapat adalah salah satu dasar yang dibutuhkan dari konstitusi negara demokrasi masa kini. Selain itu, negara kita yang berkonstitusi ini telah memberikan suatu dasar filosofis dalam bentuk pengimplementasian Undang-Undang NRI guna melindungi hak asasi masyarakatnya sebagai dasar pembangunan yang bersifat demokratis. Bentuk tersebut telah terwujud dengan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak adanya kecualinya. Maka jika kita kaitkan dengan mosi kita pada kali ini, Dewan Juri yang terhormat, tentulah sangat memungkinkan jika kita menyukseskan calon independen sebagai suatu bentuk partisipasi masyarakat dalam aspek kepemerintahan. Terlebih lagi, di tengah banyaknya masalah terhadap jalannya pegawai kepemerintahan yang sering semena-mena, calon independen dapat dianggap sebagai simbol lahirnya solusi atau alternatif atas pilihan lain yang lebih netral dan diharapkan sesuai dengan harapan masyarakat selaku pemilih. Banyak pula bermunculan anggapan bahwa calon independen akan meminimalisir konflik politik, di mana bukan hal yang mustahil mengingat pendidikan politik masyarakat sudah sangat baik. Sebab dalam pilkada kelak akan lahir pilihan-pilihan yang rasional dari alternatif pilihan yang beragam. Dewan Juri yang terhormat, jika kita merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5/PUU nomor 5/2007 yang membuka kesempatan bagi calon independen untuk maju dalam pemilihan kepala daerah yang membatalkan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Di mana yang seperti rekan saya pembicara pertama katakan, pencabutan izin bagi calon independen untuk mengikuti konsultasi politik pemilihan kepala daerah merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak politik serta upaya menghalangi kontribusi warga negara. Padahal telah jelas bahwa MPR membatalkan pasal yang dimana pasal tersebut melarang adanya calon independen. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, argumentasi kami bukan hanya didasarkan pada penggiringan opini saja. Namun dalam hal ini kami juga memberikan contoh paling mutakhir, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 di Indonesia yang memenangkan kontestasi Pilpres tahun kemarin pada 20 Oktober 2004. Lantas keraguan seperti apa lagi yang harus kita pikirkan jika pemilihan presiden telah berhasil mengangkat calon independen sebagai pemenangnya? Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, kembali kami menegaskan bahwa penghapusan calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah jelas bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan. Baik landasan yuridis maupun empiris telah mampu untuk menepis anggapan bahwa penghapusan calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah merupakan hal yang tepat. Dan kembali kami menegaskan, Dewan Juri yang terhormat, bahwa kami tim Nyi Ageng Serang yang berdiri pada posisi kontra menyatakan secara tegas bahwa kami mengajak Anda sekalian untuk bersama-sama menolak mosi pada perdebatan kali ini guna mewujudkan Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis. Sekian dan terima kasih. Inde data leges be fortior omnia posset. Hukum dibuat, jika tidak, orang yang kuat akan memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Dewan Juri Unisula Lawfare yang terhormat, serta kolega kami dari Lomba Debat Hukum. Saya Cesar Dimas Edwinarta dari tim Nyi Ageng Serang yang berposisi sebagai pembicara ketiga pihak kontra akan melengkapi pemaparan argumentasi yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama dan kedua dari tim kami, serta mengajak Anda sekalian untuk ikut serta
menyetujui argumentasi dari kami dan menolak dengan tegas mosi pada perdebatan kali ini, yakni penghapusan calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah. Dewan Juri yang terhormat, sesuai dengan yang dijelaskan oleh pembicara pertama dan kedua tim kami, bahwasanya di dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 dan 28, telah dijelaskan bahwasanya setiap warga negara memiliki hak untuk berkumpul, diakui setara di hadapan hukum, dan ikut serta dalam hal politik. Walaupun pasal tersebut telah diimplementasikan pada pemilihan umum di Indonesia, dengan memperbolehkan calon independen untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada pemilihan umum. Namun daripada itu, Dewan Juri yang terhormat, kami melihat ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh calon independen yang seharusnya lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah dibandingkan menghapus calon independen dari pemilihan umum di Indonesia. Yang pertama adalah pendanaan calon independen diperoleh dari dana sumbangan calon perseorangan dan badan hukum swasta. Hal itu dijelaskan pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, sedangkan partai politik atau gabungan partai politik mendapatkan dana kampanye dari iuran anggota, sumbangan sah menurut hukum, dan bantuan dari APBN dan APBD, yang dijelaskan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Di sini dapat dilihat bahwasanya partai politik cenderung lebih diuntungkan dan diperhatikan, sedangkan calon independen tidak diberikan bantuan dan cenderung didiskriminasi. Yang kedua adalah calon independen jika terpilih maka harus bisa mengatur keseimbangan kekuasaan dengan anggota legislatif, karena sebagai konsekuensi calon independen tidak mempunyai dukungan politik dari partai politik. Seringkali calon independen terjebak dalam inkonsistensi sikap politik, misalnya untuk menjaga kekuasaan kepala daerah, kemudian diberikan tawaran untuk memimpin partai politik tertentu guna merubah ideologinya. Contoh nyata, Dewan Juri yang terhormat, Aceng Fikri yang menjadi kepala daerah yang terpilih dari calon independen, beliau mengalami kegagalan baik dalam mempertahankan ideologinya maupun dalam mempertahankan kekuasaan dengan anggota legislatif, sehingga berakhir dengan pemakzulan. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, guna melancarkan dan membantu calon independen untuk dapat bersaing secara adil dari partai politik dalam pemilihan kepala daerah, saya menawarkan beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah guna mewujudkan Indonesia menjadi negara demokrasi tanpa diskriminasi. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, yakni membuat regulasi khusus yang di dalamnya memuat hal tentang bantuan dana dari APBN atau APBD kepada calon independen guna mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap calon independen dan tidak adanya keberpihakan pemerintah kepada partai politik saja. Yang kedua, yakni penghapusan salah satu pasal pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni pada pasal 74 yang menjelaskan bahwa calon independen harus didukung dari daerah per daerah, haruslah diubah menjadi dukungan yang dijadikan satu tanpa sekat per daerah, untuk memudahkan calon independen melangsungkan kampanye dimanapun yang dia inginkan dan tidak menyusahkannya, dikarenakan calon independen tidak memiliki mesin politik. Dan yang terakhir, Dewan Juri yang terhormat, yakni membantu calon independen mengatur keseimbangan konsistensi ideologi dengan melarang partai politik untuk mengkadernya setelah dirinya terpilih menjadi kepala daerah. Oleh karenanya, Dewan Juri yang terhormat, saya beserta tim Nyi Ageng Serang yang berposisi pada pihak kontra dengan mengajak Anda sekalian untuk dengan tegas menolak mosi pada perdebatan kali ini, serta mengamini bersama solusi yang saya tawarkan agar dapat diwujudkan sesegera mungkin di Indonesia guna mendukung calon independen dapat bersaing secara sepadan dan adil di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya untuk menyampaikan closing statement untuk membawa perdebatan ini selangkah lebih tinggi. Dewan Juri yang terhormat, kami menegaskan bahwa kesetaraan di mata hukum menjadi sebuah keharusan yang dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara. Dewan Juri yang terhormat, konstitusi hadir untuk melindungi hak asasi manusia dan hak-hak manusia di hadapan hukum. Salah satu hak yang sedari awal sudah diakui di Indonesia adalah hak berpolitik.
Tertuang dalam pasal 28D ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Berdasarkan kandungan yang termuat dalam pasal tersebut, jelas disebutkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan, tidak terkecuali calon independen dalam pemilihan kepala daerah Dewan Juri yang terhormat. Penguatan regulasi terkait pencalonan independen harus dikuatkan, dengan juga mencari solusi bagaimana agar pencalonan lewat jalur independen masih terjaga di Indonesia. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kami menawarkan beberapa solusi, yaitu yang pertama, membuat regulasi khusus yang di dalamnya memuat hal tentang bantuan dana dari APBN dan APBD kepada calon independen. Yang kedua, menghapuskan salah satu pasal pada UU nomor 10 tahun 2016, yakni pada pasal 74 yang menjelaskan bahwa calon independen harus didukung dari daerah per daerah. Sekat ini harus dihapuskan agar calon independen mampu melaksanakan kampanye dengan cara yang begitu bebas dan luas. Dan yang terakhir adalah membantu calon independen untuk mengatur keseimbangan konsistensi ideologi dengan melarang partai politik untuk mengkadernya setelah dirinya terpilih menjadi kepala daerah. Oleh karenanya Dewan Juri yang terhormat, saya bersama tim Nyi Ageng Serang yang berposisi sebagai pihak kontra mengajak Anda sekalian untuk dengan tegas menolak mosi pada perdebatan kali ini serta mengamini bersama solusi yang saya tawarkan agar dapat diwujudkan sesegera mungkin di Indonesia untuk mendukung calon independen dapat bersaing secara sepadan di Indonesia dan menciptakan negara demokrasi. Sekian dan terima kasih.